Oke teman-teman semua, video kali ini akan bahas tentang pertanyaan yang sering muncul di kolom komentar di YouTube. Kang, kalau misalkan saya sekarang pertama kali masuk dalam dunia online, ya bisnis online, jualan online gitu kan, supaya bisa jago jualan, ilmu apa saja yang perlu saya pelajari? Karena di luar sana banyak, ya. Ada yang ngomongin SEO, ada yang ngomongin marketplace, ngomongin YouTube, ngomongin Facebook, Instagram, copywriting, teknik closing, banyak, gitu kan. Sebagai newbie, sebagai pemula, tentu saya menjadi bingung akhirnya kan, mana yang harus saya pelajari terlebih dahulu, dan mana yang penting untuk saya pelajari. Jadi video ini akan membahas ilmu apa saja yang perlu Anda pelajari jika Anda pengen jago jualan di online. Simak sampai beres. Nah teman-teman semua ya, bicara masalah ilmu nih, ilmu tentang digital marketing tepatnya, itu sangat banyak ya. Jadi kalau bicara masalah digital marketing, ini saya cerita dulu ke Anda, pada saat tahun 2013 tepatnya, saya waktu itu masih punya utang. Ya, Anda tahu saya punya utang besar, 1,7 miliar rupiah. Saya berpikir ilmu apa saja yang perlu saya kuasai, saya dalami agar utang saya bisa cepat selesai. Karena saya punya keyakinan bahwa tidak ada masalah. Ya, yang ada adalah salah dalam merespon masalah, gitu kan? Tidak ada yang namanya masalah, yang ada adalah kapasitas diri kita yang lebih kecil dari masalahnya, gitu. Utang 7,7 miliar, income gue 10 juta, ini masalah, gitu. Kalau misalkan utang 7,7 miliar, kalau kita bisa ngasilin omset katakanlah 7 miliar sebulan, gak jadi masalah datar, apalagi kalau lebih gede, gitu. Nah, gara-gara itu, akhirnya saya punya keyakinan, gara-gara punya keyakinan kayak tadi, oke, berarti intinya supaya saya bisa beresin utang 7,7 miliar, saya harus punya keilmuan, kapasitas diri supaya bisa beresin itu. Nah, waktu itu saya nanya ke teman-teman, bro, kira-kira apa ya ilmu yang perlu saya pelajari agar utang saya cepat selesai? Ada yang ngomong tentang ilmu branding, ada yang ngomong ilmu produksi segala macam. Tapi ya tadi, yang ngomong rata-rata itu tidak pernah ngalamin apa yang saya alami, bangkrut gitu. Sampai pada akhirnya saya coba untuk lebih jernih berpikir, mempolakan jawaban mereka. Yang pada intinya adalah ilmu yang perlu saya pelajari adalah ilmu marketing, ya, ilmu jualan gitu. Cuman supaya income-nya jadi gede, ya, supaya modalnya kecil yang dipakai, maka harus yang sifatnya itu digital agar marginnya gede. Masuk akal? Ya. Nah maka kesimpulannya adalah digital marketing harus saya kuasai. Muncul pertanyaan, ilmu digital marketing apa aja, gitu kan? Saya nyatet SEO, ya, search engine optimization, gitu kan. Terus juga ilmu marketplace, ilmu copywriting, ya, ilmu teknik closing, gitu kan. Ilmu Facebook marketing, ilmu Facebook Ads, Google Ads, Instagram Ads, ya, terus juga ilmu NLP dan segala macam. Total alhasil ada 30 keilmuan yang saya waktu itu tulis. Sampai pada akhirnya saya ngeliat ilmu itu tersebut dalam buku saya. Ya Allah, banyak banget gitu kan. Tapi lagi-lagi prinsip yang sering saya sampaikan juga ke teman-teman di media yang lain gitu kan, bahwa pada saat kita belajar jangan pernah merasa bahwa ya berat gitu kan. Ya kebanyakan ilmunya, wah kayaknya pusing segala macam. Ingat ya, ilmu ini milik Allah gitu kan. Kita ini diciptakan makhluk yang sebaik-baiknya bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim gitu. Jadi minta sama Allah, ya Allah ya Rabb, izinkan hamba untuk bisa menguasai seluruh keilmuan ini. Jadi membuka tabir semua limiting belief, akhirnya hajar bleh. Muncul ke jawaban gitu. Masuk ke jawabannya gitu kan. Apa yang saya pelajari ketika itu? Setidaknya kalau misalkan Anda pengen niru saya, maka akan dipetakan menjadi 3 kategori. Ilmu nih ya, supaya Anda jago jualan ya. Pertama adalah ilmu traffic. Apa itu ilmu traffic? Ilmu gimana cara mendatangkan keramaian. Ya, keramaian di Instagram itu namanya followers, keramaian di YouTube namanya subscriber, keramaian di Facebook namanya friends gitu kan, keramaian di marketplace namanya pengunjung gitu. Nah itu yang namanya keramaian, website, visitor, email, subscriber dan lain-lain. Nah ilmu traffic itu macam-macam, ini masalahnya gitu kan. Ada Facebook, ya, ada Instagram, ada marketplace, ada YouTube, ada SEO, ada Google Ads dan macam-macam. Ya. Nah, pada saat ini dipetakan, ya, Anda bakal langsung mulai bingung nih kalau belum terbiasa. Ya Allah, ilmu traffic doang aja. Ada Instagram, Facebook, YouTube, SEO, Google Ads, Facebook Ads, IG Ads, dan macam-macam. Mana yang harus saya pelajari duluan? Orang yang nggak clear dari bagian keilmuan ini, teman-teman, Anda misalkan nonton saya sekarang ngomong, saya orangnya netral. Misalkan ada yang nanya, Kang,
channel apa yang bagus untuk promosi? Jawaban saya selalu sama. Sakarepmu, terserah, gitu kan. Nah, ada orang yang ngomong gini, tetap bro, ya, traffic paling bagus itu datang dari Facebook. Kenapa? Karena hanya Facebook yang kita bisa membidik audiens sampai detail. Usianya berapa, tinggalnya di mana, habitnya kayak apa, itu di Facebook. Ya, kalau di SEO nggak bisa. Masa SEO cuman setting-setting keyword ditinggalin, nunggu doang? Nggak lama bro, ente beresin utang misalkan. Ya. Itu orang Facebook ngomong kayak begitu, dan Anda pasti denger itu. Iya juga ya, berarti gue harus ngerti Facebook dong. Iya, nah, langsung denger kan? Anda ketemu orang marketplace gitu kan, Anda ngiklan nih di Facebook, kok gak berhasil ya gitu kan, wah ini kok gak berhasil ya gitu. Anda ketemu iklan, ingin jualan Anda laris manis, banjir order tiap hari, ikutin training marketplace gitu. Nah, Anda mulai kepo, landing page-nya dibuka, ikutan akhirnya, ikutan training online-nya misalkan. Terus si mentornya bilang gini, bro, teman-teman gitu ya, kalau jualannya pengen laris ya, wis jelas ya, jualannya di marketplace. Namanya udah jelas, marketplace, tempatnya market pasar gitu. Jadi kalau pasar ngumpul di mana? Di marketplace. Jangan dijualan di yang lain gitu. Anda mulai terhipnotis dengan guru ini. Ingat di materi saya sebelumnya, mindset Anda akan mulai berubah, gampang berubah ketika seorang public figure ngomong gitu kan. Anda langsung iya aja. Iya juga ya. Kayaknya saya harus jualan di marketplace gitu. Nah, mulai Anda geser, Anda praktek di marketplace 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tetap Anda gak ngasilin. Udah post ini apa gak ngasilin. Mulai nyerah. Aduh, gini ya gitu kan. Ketemu lagi iklan di Facebook. Ada yang ngomong, kalau misalkan jualan, yang paling keren itu bro, tetap email marketing katanya. Loh kok email? Email itu satu-satunya media ya yang jarang berubah ya, algoritmanya dan segala macamnya, dan dia punya email, pasti setiap orang punya email. Ya, beda dengan Facebook, nomor HP diganti-ganti, email mah jarang gitu. Dan email adalah satu-satunya data yang dimiliki sendiri. Kalau Anda sekarang upload misalkan di marketplace, berubah algoritmanya, ambiar sudah, gitu kan, termasuk di sosmed, ambiar. Anda dengerin aja. Iya juga ya. Jadi teman-teman pelajari email, yang ngomong mentor gitu kan. Oh oke, Anda belajar email. Sewa autoresponder, Anda ngeblast, kok gayanya nggak ngasilin gitu. Mulai 2 bulan Anda nyerah, mulai resah lagi, Anda scrolling lagi timeline di Facebook, Instagram, di YouTube gitu kan. Ada iklan lagi ngomong bahwa ini adalah teknik yang paling keren di zaman sekarang ya. Bagaimana kita bisa menjual tanpa terlihat menjual. Namanya adalah covert selling gitu kan. Wah, Anda praktek tuh, Anda ikutan program covert sellingnya, Anda praktek, diposting di Facebook. Kok kayaknya nggak ada yang nge-like ya, nggak ada yang komen gitu kan. Sekalinya ada yang komen ternyata suami sendiri, semangat ya Umi gitu kan. Ada yang komen ternyata reseller sendiri bisa juga beli di saya. Wah, gitu kan. Anda mulai resah, gelisah, nyerah gitu kan. Nah, ini kalau sekali lagi kalau nggak clear nih kayak beginiannya, Anda bakal ngalamin episode kayak barusan tuh. Jadi setahun tuh kayak nggak ngasilin apa-apa gitu. Nah, makanya saya perlu sampaikan ke Anda gitu. Lalu gimana Kang cara memilih ilmu traffic yang tepat ya? Saran saya nih, kuasai satu bidang, jangan dulu pindah ke media yang lain sebelum itu menghasilkan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara saya menentukan media yang tepat untuk pertama kali saya pelajari? Balik lagi ke produk. Produk Anda itu apa? Ya. Kalau produk yang ditawarkan, berarti media yang digunakan adalah sosial media. Entah itu Facebook ataupun Instagram. Kalau misalkan produknya tuh yang dicari, yang dibutuhkan, maka Anda menggunakan namanya marketplace ataupun Google ataupun YouTube. Nah, Anda pelajari dari situ. Jangan jualan produk fashion, jualan aksesoris, katakanlah jualan buku misalkan, tapi Anda mendalaminya SEO misalkan. Itu bakal lama ngasilinnya. Ya kecuali Anda jualan bahan bangunan, misalkan jualan alat mesin atau segala macam gitu ya, atau apapun lah gitu, Anda baru mendalami yang namanya SEO, Google dan lain-lain. Jadi itu panduannya dari situ. Jadi pertama adalah ilmu traffic. Ilmu petakan dulu trafficnya apa aja, terus sesuaikan dengan produk, Anda pilih media itu, Anda dalami sampai berhasil. Itu nomor 1. Kedua, ilmu apa sih yang harus kita pelajari? Ilmu konversi. Jadi yang pertama traffic, kedua adalah conversion gitu ya. Apa itu conversion? Setelah gerombolan orang datang, follower, subscriber, member, visitor dan segala macam, Anda perlu mengkonversinya menjadi seorang pembeli, seorang buyer gitu. Nah, ilmu konversi ini juga macam-macam ya. Nanti ada yang namanya ilmu copywriting, ilmu storytelling, ilmu yang namanya covert selling, ilmu yang namanya NLP, hipnosis dan lain-lain. Nah, ini Anda pelajari ya. Nah, saran saya untuk ilmu konversi ini beda dengan yang ilmu tadi yang sebelumnya. Anda boleh milih ilmu konversi, saran saya pelajari semuanya. Tapi caranya adalah pelajari bertahap. Jangan Anda baru belajar copywriting,
pindah ke NLP, pindah hipnosis misalkan, pindah persuasi, wah nanti gak kelar-kelar. Hatamkan satu baru pindah ke yang lain. Dan prinsip belajar adalah cari yang urgen dipahami saat itu, harus dipahami saat itu. Bukan kayaknya butuh. Wah kayaknya ini lagi musim converse selling, ikutan, nggak gitu. Gue sekarang lagi butuh ilmu copywriting. Copywriting misalkan buat caption Instagram, buat landing page, pelajari copywriting. Gue kayaknya lagi butuh ilmu tentang persuasi nih, soalnya saya sekarang lagi sering ketemu orang, misalkan untuk deal maker dan segala macam, ilmu persuasi. Jadi pelajari ilmu yang memang Anda butuhkan, bukan yang Anda rasa Anda butuhkan. Beda ya, berdasarkan apa? Urgensitas. Itu nomor 2, ilmu konversi. Yang ketiga, ilmu apa yang harus Anda pelajari adalah ilmu relationship. Ilmu membangun hubungan, ya. Nah, ilmu membangun hubungan ini dalam ilmu digital marketing namanya ilmu tentang list building, ya. Nah, list building juga macam-macam. Ada WA nanti ya, ada misalkan di email gitu kan, ada misalkan di Facebook gitu ya. Nah, saran saya untuk list building, Anda minimal mempelajari gimana cara mengelola database di WA dan di email. Dan gimana cara membangun relationship sama mereka, ya. Program customer relationship management, ya. Customer lama jangan sampai ditelantarkan. Anda cuma fokus nyari customer baru aja terus gitu kan. Ya, capek, Pak. Ya, ada yang namanya naikkan omset itu ada 2 cara. Horizontal sales ke samping sama vertical sales. Horizontal sales berarti adalah nambah customer baru gitu kan, dan biasanya nambah customer baru itu biasanya ada budget marketing, namanya biaya akuisisi. Kalau vertical sales itu biasanya mengoptimasi omset dari customer lama. Nah, supaya bisa optimum sales dari vertical sales, Anda butuh ilmu relationship, membangun hubungan. Jadi customer lama tuh di manage ya. Misalkan Anda kirim produk, misal contoh ya, kirim produk, misalkan buku, misalkan kalau saya jualan buku, H+1 buku, H+1, H+0 dikirim buku gitu kan, dikasih tahu ke si customernya, buku udah dikirim Mbak, ini nomor resinya. H+3 ada kontak lagi, gimana Mbak udah nyampe gitu kan. H+1 minggu tanya lagi udah dibaca gitu kan. H+1 bulan tanya lagi gimana udah ngefek gitu kan. Ada kendala enggak gitu. Itu di sebuah diskripkan gitu. Kalau hijab H+3 kasih tahu udah dikirim gitu kan. H+1 udah dikirim. H+3 misalkan bawa tanya udah nyampe belum. H+7 udah dipakai belum gitu kan. H+bulan tanya gimana respon suaminya misalkan dan segala macam ya. Kalau misalkan ada masukan, ada kendala apa-apa, silakan curhatkan misalkan. Kayak gitu. Nah, itu yang harus Anda pelajari. Termasuk nanti relationship berhubungan dengan ilmu funneling. Ya, gimana cara Anda upsell produk, cross sell, down sell, bundling dan segala macam. Nah, 3 ilmu ini perlu Anda kuasai agar Anda bisa jago jualan. Kebayang kalau misalkan teman-teman udah mempelajari ilmu traffic secara matang, ilmu konversi secara matang, ilmu relationship juga secara matang, secara jago gitu kan, maka jago jualan bukan lagi impian tapi benar-benar jadi kenyataan ya. Nah, tentu nanti perlahan di 3 poin ini, oke, ini gua Facebook udah hatam, tambah Instagram. Ini copywriting udah hatam, tambah converse selling. Relationship WA udah hatam, tinggal email dan seterusnya. 3 patokan ini setidaknya menjadikan gambaran buat Anda, menjadi patokan buat Anda supaya bisa jago jualan gila-gilaan. Itu aja mungkin untuk video kali ini. Jangan seperti biasa, kalau Anda suka kasih like, komen, dan share. Dan kalau ada request juga silakan kasih komentar. Nanti coba akan bahas di video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, tong poho ya.